Halo, perkenalkan nama saya Rini Lowin. Saya dari kelas Ekonomi 1A, NIM 2201080027, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Video ini tentang permasalahan pendidikan di Kota Kupang. Saya akan membahas tentang dampak paradigma keseragaman. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Tujuan yang mulia ini akan tercapai jika orang tua, pihak sekolah, guru, pemerintah, dan masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat belajar, hakikat orang yang belajar, dan hakikat orang yang belajar. Bukan hanya itu, setiap pihak harus dengan sabar mendukung terciptanya pendidikan dan pembelajaran yang demokratis agar tujuan pembelajaran pendidikan nasional dapat tercapai. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Kota Kupang, khususnya di Kecamatan Sulamu, melakukan praktik yang keliru lewat metode dan sistem pendidikan yang menonjolkan pendidikan instruksional dan anti dialog. Guru-guru menjadi sangat otoriter, syarat komando, dan instruktif. Hal ini terlihat jelas dalam pembelajaran sehari-hari. Guru memerintah dan siswa menuruti perintah guru tanpa mempertanyakan alasan mengapa mereka melakukan perintah tersebut. Jika ada siswa yang melakukan hal tertentu dengan cara yang berbeda, maka guru menganggap anak tersebut anak nakal. Sementara itu, pemberian juara kelas atau ranking tidak tertulis, pemberlakuan status siswa pintar dan siswa bodoh. Penggunaan metode ceramah satu arah, pemberian hukum fisik, penggunaan bahan bahasa kasar, dan penerapan aturan-aturan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan belajar merupakan praktik yang dilakukan oleh para pendidik selama ini di sekolah tanpa memikirkan dampaknya bagi perkembangan anak ke depan. Kondisi ini diperparah dengan masa pandemi di mana guru hanya memberikan tugas tanpa usaha untuk menyediakan sumber belajar yang kreatif. Siswa diberikan soal-soal dalam jumlah yang sangat banyak, disertai ancaman harus mengerjakan dalam bentuk yang diinginkan guru. Siswa tidak pernah diberikan kebebasan oleh guru untuk menjawab dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, tugas tersebut dikumpulkan dalam bentuk video, poster, slide presentasi, lagu, atau dalam bentuk lainnya. Mereka hanya diminta untuk menuliskan jawaban di dalam buku tulis. Jawaban itu dicari dari buku cetak atau dari internet. Beberapa siswa mengaku bahwa mereka merasa bosan karena harus menulis kembali atau menyalin materi yang sangat banyak dari buku cetak ke dalam buku tulis. Tugas mencatat kembali materi ke dalam buku tulis dalam tugas yang sering diberikan oleh guru di masa pandemi ini. Berdasarkan fakta mengenai cara penyampaian materi yang hanya menggunakan metode ceramah satu arah tanpa adanya diskusi interaktif, serta pengumpulan tugas yang hanya dalam bentuk teks, menunjukkan bahwa guru dan pihak sekolah memiliki pandangan yang keliru tentang hakikat belajar. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antar peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pembelajaran di sekolah harus mempertimbangkan karakteristik siswa yang beragam agar siswa dapat terlibat secara aktif dan dalam proses belajar. Beberapa guru menjelaskan bahwa tugas yang dikumpul dalam bentuk yang
sama akan lebih jelas dan adil dalam pembelajaran nilai daripada jika dikumpulkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Mereka menyebutkan keuntungan pembelajaran tugas yang bersifat paper-based adalah guru tidak kesusahan dalam proses penilaian serta siswa tidak mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas. Mereka tidak mempertimbangkan karakteristik siswa yang beragam yang perlu difasilitasi cara belajarnya, melainkan hanya berorientasi pada pembentukan perilaku keseragaman dengan harapan akan lebih teratur, terarah, efektif, dan efisien. Menurut Budi Ningsi 2015, jika kita terus mengemas pendidikan dan pembelajaran dalam paradigma keseragaman, maka kita akan bertemu dengan peserta didik yang cenderung bertindak kekerasan, memaksakan kehendak, dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Banyaknya kasus intoleransi perbedaan di dalam masyarakat menunjukkan betapa gagalnya pelaksanaan pendidikan di negara kita. Semua bentuk penyeragaman yang dilakukan dalam pembelajaran telah berhasil membentuk anak-anak yang sangat menghargai kesamaan, dan tanpa sadar ternyata telah berhasil membentuk anak-anak yang mengabaikan penghargaan dan keragaman. Anak-anak sangat sulit menghargai perbedaan karena perilaku yang berbeda dilihat sebagai kesalahan yang harus dihukum. Mereka juga tumbuh menjadi pribadi yang dengan mudahnya menghakimi orang lain dan menganggap dirinya selalu benar. Di sisi lain, mereka menjadi pasif dan kurang kompeten dalam beberapa hal, seperti kemampuan mengambil keputusan, memecahkan masalah, berpikir kreatif, berkolaborasi, dan mengelola diri. Oleh sebab itu, para siswa perlu mengalami proses demokrasi belajar sejak dini. Demokrasi belajar artinya pendidik memberikan dukungan dan tuntutan yang seimbang dalam proses pendidikan anak. Demokrasi belajar mengutamakan pendekatan berdasarkan pada nilai-nilai demokratis, yaitu kebebasan berpendapat serta hubungan yang bersifat terbuka dan saling menghargai. Pendapat siswa tidak dinilai secara negatif, tetapi diakui dan dihargai sebagai saran atau masukan yang bersifat positif. Siswa dapat secara terbuka berbagi tentang berbagai macam hal dan mendapatkan kesempatan yang luas untuk berdiskusi dan berdialog. Semua hal itu sangat dibutuhkan oleh siswa untuk proses perkembangannya, sehingga siswa merasa diakui, mandiri, dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang dialami. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kemampuan siswa dalam menghadapi masalah menjadi lebih baik dan rasional. Terdapat saling memberi dan menerima antara guru dan siswa, sehingga siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan guru mengikut sertakan siswa dalam diskusi. Demokrasi belajar menekankan pengembangan otonomi dan tanggung jawab anak. Anak yang dididik secara demokratis akan lebih berkompeten dalam bersosialisasi, lebih bertanggung jawab, terampil memecahkan masalah, kreatif, dan memiliki harga diri yang tinggi, bahkan memiliki presentasi akademik yang tinggi, ralat, dan memiliki prestasi yang tinggi. Demokrasi belajar berisi pengakuan hak anak untuk melakukan tindakan belajar sesuai dengan karakteristiknya. Lingkungan belajar yang demokratis memberikan kebebasan pada anak untuk melakukan pilihan-pilihan tindakan belajar, dan akan mendorong anak untuk terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar. Hal ini akan mengasah kemampuan anak dalam berpikir
berpikir sehingga anak dapat memunculkan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Mereka juga akan belajar bahwa setiap manusia berbeda dan berharga, sehingga mereka dapat dengan sadar menghargai ketidakpastian, ketidakmenentunya, keragaman, dan keunikan. Oleh sebab itu, para praktisi pendidik di NTT, khususnya di Kota Kupang atau Kabupaten Kupang, perlu menyadari pentingnya pemahaman terhadap hakikat belajar dan pembelajaran, serta berusaha untuk menerapkan demokrasi belajar di lingkungan sekolah yang pada akhirnya akan berdampak kepada lingkungan masyarakat. Para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah perlu secara konsisten mengevaluasi pelaksanaan pendidikan di setiap unit secara jujur. Langkah praktis yang dapat dilakukan adalah dimulai dengan mempelajari secara konsisten setiap teori dan konsep pedagogi, kebijakan, isu-isu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang studi sekolah dasar. Meskipun langkah-langkah ini tidak secara berlangsung mengubah situasi pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang, minimal setiap orang yang ingin terlibat dalam dunia pendidikan boleh menyadari secara jelas betapa pentingnya peran mereka terhadap masa depan generasi penerus. Baik, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.